Ayo subscribe channel YouTube Novel Azkabina. Bab 5868 Aku telah ditipu. Susunan transformasi darah dan pemurnian jiwa. Seorang kultivator tua yang berpengalaman berseru dengan cemas, ini adalah formasi iblis kuno. Mundur segera. Ekspresi semua orang berubah drastis, dan mereka mundur dengan panik. David pun segera mundur, tetapi ia sudah tahu dalam hatinya bahwa ini memang jebakan. Terlebih lagi, orang yang memasang jebakan ini sangat jahat. Mereka tidak hanya ingin membunuh orang, tetapi juga memurnikan jiwa mereka. Saat semua orang masih terguncang oleh keteran, lebih dari selusin sosok diam-diam muncul dari bayangan di sekitar gua. Mereka semua berpakaian hitam, wajah mereka dihiasi topeng iblis yang mengerikan, memancarkan aura dingin dan penuh amarah. Ketiga pemimpin itu memiliki aura yang jelas mencapai peringkat ke-7 dari alam dewa abadi. Selusin orang lainnya juga merupakan ahli di peringkat ke-5 atau ke-6 alam dewa abadi. Mereka benar-benar memblokir jalur pelarian semua orang. Aula kejahatan. Wajah Matt Blade memucat-pucat saat dia menggertakkan giginya dan melontarkan 3 kata itu. Liu Yuan telah mundur ke sisi anggota aula jalan jahat dan membungkuk kepada pemimpin orang-orang berpakaian hitam, sambil berkata, "Tuan utusan iblis hantu, orang tersebut telah dibawa." Pemimpin kelompok pria berbaju hitam itu mengangguk, pandangannya menyapu kerumunan yang terjebak sebelum akhirnya tertuju pada David. Suaranya serak dan dingin. "Kau David?" Hati David mencekam. Benar saja, pihak lain mengincarnya. "Ini aku." David melangkah maju, ekspresinya tenang. Jaringan informasi aula jalan jahat benar-benar mengesankan. "Aku baru saja tiba di surga ke-11, dan kau sudah begitu bersemangat untuk datang dan mati. Mengirim mereka ke kematian?" Pria berbaju hitam itu mencibir seolah-olah dia baru saja mendengar lelucon. Seorang dewa abadi tingkat 1 saja berani mengucapkan omong kosong seperti itu? "Nak, kepala istana telah memerintahkan bahwa siapapun yang memenggal kepalamu akan diberi hadiah 1 juta batu abadi tingkat tinggi dan dipromosikan menjadi tetua. Kami bertiga bersaudara akan menerima hadiah yang murah hati ini." Dia menatap kedua temannya di sampingnya. "Saudara ketiga, kau pergi dan urus yang lain, jangan biarkan ada yang hidup. Saudara kedua, ikut aku dan habisi anak ini. Ingat, dia harus hidup, Tuhan membutuhkan jiwanya." "Ya," jawab 2 pria berbaju hitam lainnya. Salah satu dari mereka bergegas menuju para kultivator yang terjebak, termasuk Wang Dao, sementara yang lainnya, bersama dengan pemimpin para pria berbaju hitam, perlahan mendekati David. Dengan raungan, Raja Iblis Awan Merah berdiri di depan David, melepaskan gelombang energi iblis berwarna merah gelap. Para kultivator iblis? Menarik, tapi belum cukup. Pemimpin para pria berbaju hitam itu mencibir, mengangkat tangannya, dan memerintahkan, "Lakukan gerakanmu." Sebelum dia selesai berbicara, dia dan seorang pria lain yang mengenakan pakaian hitam menyerang secara bersamaan. Seseorang memegang belati pendek berwarna hitam pekat, ujungnya berkilauan dengan cahaya biru pucat yang beracun, dan diam-diam menusuk ke arah tenggorokan David. Kecepatannya secepat ular berbisa menjulurkan lidahnya. Seseorang mengacungkan sepasang cakar logam, cakar-cakar itu mencabik-cabik udara, mengarah langsung ke jantung David. Bunyinya keras dan berat, disertai jeritan yang melengking. Keduanya bekerja sama dengan sempurna, yang satu cepat dan yang lainnya kejam, yang satu terampil dan yang lainnya kuat, menutup semua jalur pelarian David. Jelas, mereka ingin mengalahkannya dalam satu gerakan dan mengakhiri pertempuran dengan cepat. Menurut mereka, menghadapi seorang junior di tingkat pertama alam dewa abadi adalah hal sepele bagi mereka berdua untuk bekerja sama, dan sama sekali tidak ada kemungkinan kegagalan. Para kultivator yang terjebak, termasuk Wang Dao, saat ini sedang dikepung oleh seorang pria ketiga berbaju hitam dan anak buahnya, dan berada dalam bahaya besar, sehingga mereka tidak punya waktu untuk melakukan hal lain. Raja Iblis Awan Merah ingin membantu, tetapi dia terjebak oleh beberapa kultivator tingkat 5 atau 6 dari aula jalan jahat dan tidak bisa pergi untuk sementara waktu. Sepertinya David akan mati di tempat. David melakukan gerakan. Dia tidak menghindar maupun membela diri. Sebaliknya, dia menghunus pedangnya. Saat pedang pembunuh naga dihunus, aura tajam yang memisahkan sebab dan akibat serta menghancurkan semua hukum melesat ke langit, dan suhu seluruh gua seolah turun beberapa derajat. Tebas, kekosongan. David mengeluarkan teriakan pelan, dan dengan lintasan yang misterius dan tak terduga, dia dengan ringan menebas duri-duri pendek dan cakar hantu yang datang dengan pedang panjangnya. Tidak ada suara yang memekakan telinga,
tidak ada cahaya yang menyilaukan. Hanya seutas benang abu-abu tipis, hampir transparan, yang menjulur dengan tenang dari ujung pedang. Kemanapun benang pedang itu lewat, riak-riak halus muncul di ruang angkasa. Seolah-olah sebuah kerikil telah dilemparkan ke permukaan air yang tenang. Saat berikutnya, desis, desis. Dua suara lembut, seperti kain yang disobek oleh pisau tajam. Belati beracun itu tiba-tiba patah menjadi 2 hanya 3 inci dari tenggorokan David. Patahannya sehalus cermin. Cakar hantu yang kuat dan berat itu hancur seperti kayu busuk begitu menyentuh benang pedang, berubah menjadi pecahan logam yang tak terhitung jumlahnya. Kedua pria berbaju hitam, yang sedang menyerbu ke depan, tiba-tiba membeku, mata mereka dipenuhi rasa tidak percaya dan ngeri. Mereka menatap senjata mereka, lalu menatap benang pedang abu-abu yang perlahan menghilang, seolah-olah mereka sedang menyaksikan hal paling luar biasa di dunia. Apa jenis ilmu pedang apa ini? Seru pemimpin orang-orang berbaju hitam dengan terkejut. Balasannya adalah tatapan dingin David dan serangan pedang kedua. Kali ini, benang pedang itu bukan lagi berupa untayan tipis tunggal, melainkan terpecah menjadi 2, seperti 2 ular lincah yang diam-diam berenang menuju leher kedua orang tersebut. Cepat! Kecepatannya begitu luar biasa hingga melampaui batas pemikiran. Kedua pria berbaju hitam itu memucat dan dengan panik mengaktifkan kekuatan abadi pelindung mereka, mencoba menghindar dan menangkis. Namun, benang-benang pedang itu sepertinya mengabaikan jarak spasial, dan sebelum mereka sempat berpikir untuk menghindar, benang-benang itu sudah mengenai leher mereka. PFFT. PFFT. Dua kepala yang mengenakan topeng iblis terbang tinggi ke udara, darah menyembur dari leher mereka yang terputus, yang kemudian menguap menjadi kabut darah akibat panas yang menyengat di dalam gua. Dua pembunuh elit dari Aula Jalan Jahat, keduanya berada di tingkat ke-7 alam abadi surgawi, langsung tewas tanpa mampu melakukan satu gerakan pun. Seluruh ruangan menjadi hening. Entah itu pria ketiga berbaju hitam yang mengepung Kuang Dao dan yang lainnya, atau para kultivator istana Jalan Jahat yang bertarung dengan Raja Iblis Awan Merah, mereka semua menghentikan apa yang mereka lakukan dan menatap tak percaya saat kedua mayat tanpa kepala itu perlahan jatuh ke tanah. Sikap angkuh dan menjilat di wajah Liu Wenyuan membeku sepenuhnya, berubah menjadi ketakutan yang tak terbatas, dan seluruh tubuhnya gemetar seperti daun. Kuang Dao dan yang lainnya juga terpstunet. Sebelum mereka sempat merasakan kegembiraan karena selamat dari bencana, pikiran mereka telah kosong karena pemandangan mengejutkan di hadapan mereka. Seorang immortal surgawi tingkat 1, langsung membunuh 2 immortal tingkat 7 dengan satu tebasan pedang. Ini benar-benar menghancurkan pemahaman mereka. David menyarungkan pedangnya dan berdiri di sana, wajahnya sedikit pucat. Dia memutus kekosongan 2 kali berturut-turut, yang menghabiskan hampir setengah dari kekuatan abadinya. Meskipun teknik pedang ini ampuh, teknik ini cukup memberatkan baginya di levelnya saat ini. Namun ia tak punya waktu untuk menarik napas, karena pria ketiga berbaju hitam itu sudah bereaksi, mengeluarkan jeritan melengking. Siapkan formasinya. Formasi 3 pembunuh dunia bawah. Bab 5869 Aku tidak akan membunuhmu, aku akan membiarkan orang lain membunuhmu. Setelah menerima perintah tersebut, sekitar selusin kultivator Aula Jalan Jahat yang tersisa segera meninggalkan lawan mereka dan dengan cepat berkumpul di sekitar pria ketiga berbaju hitam, mengambil posisi mereka sesuai dengan orientasi misterius tertentu. Semua orang serentak menggigit lidah mereka, meludahkan sari darah mereka, membentuk segel tangan, dan melafalkan mantra. Berdengung, aura jahat, mengerikan, dan menakutkan yang dipenuhi niat membunuh terpancar dari mereka. Intisari dan kekuatan abadi dari ke-13 orang itu saling terjalin di udara, dengan cepat mengembun menjadi susunan sihir hitam dengan diameter lebih dari 30 kaki. Di tengah lingkaran sihir, sesosok hantu iblis berkepala 3 dan berlengan 6 yang buram perlahan muncul, keenam matanya terbuka serentak dan memancarkan 6 pancaran cahaya merah darah, mengunci target pada David. Dengan darahku, ku persembahkan jiwaku sebagai pengorbanan, untuk memanggil roh jahat dari dunia bawah dan membunuh pemimpin jahat ini. Pria ketiga berbaju hitam itu meraung marah, wajahnya pucat pasi karena kehilangan esensi hidupnya, tetapi niat membunuh dan kegilaan di matanya mencapai puncaknya. Formasi pembunuhan 3 dunia bawah, salah satu formasi pembunuhan terlarang dari Istana Jalan Jahat, membutuhkan setidaknya 3 kultivator Dewa Langit tingkat 7 sebagai kekuatan utama dan lebih dari 10 kultivator Dewa Langit tingkat 5 sebagai asisten, dan hanya dapat diaktifkan dengan membakar darah esensi mereka. Begitu formasi ini dilepaskan, kekuatannya cukup untuk mengancam kultivator peringkat pertama atau kedua dari alam abadi sejati. Aula Jalan Jahat telah melakukan berbagai cara untuk membunuh David.
David, hati-hati. Raja Iblis Awan Merah berteriak cemas, mencoba bergegas mendekat. Tetapi berulang kali terpaksa mundur karena tekanan mengerikan yang berasal dari susunan sihir hitam tersebut. Kuang Dao dan yang lainnya tergeletak di tanah, tidak bisa bergerak, mata mereka dipenuhi keputusasaan. Liu Wenyuan ambruk ke tanah, selangkangannya basah kuyup, bergumam, ini sudah berakhir, formasi pembunuh tiga dunia bawah bahkan telah muncul. Saat David merasakan niat membunuh dan tekanan luar biasa yang terpancar dari susunan sihir hitam itu, pupil matanya sedikit menyempit. Kekuatan ini memang telah melampaui ranah Dewa Abadi dan menyentuh ambang batas Dewa Sejati. Jika kita mencoba menahannya, kemungkinan besar kita akan menderita cedera serius. Namun ia tak punya jalan keluar, karena hantu iblis berkepala 3 dan berlengan 6 itu sudah menghadapinya, keenam lengannya berayun serentak, 6 pancaran merah tua setebal lengan, seperti 6 naga berbisa, merobek ruang angkasa dan melesat ke arahnya dengan raungan. Kemanapun cahaya merah darah itu lewat, bahkan panas yang menyengat di dalam gua pun membeku dan terkikis, dan tanah serta dinding batunya diam-diam meleleh, meninggalkan jurang yang dalam. Serangan ini tak bisa dihindari. David menarik napas dalam-dalam, dan cahaya keemasan ber di matanya. Karena kita tidak bisa menghindarinya, mari kita hadapi saja secara langsung. Dia menggenggam pedang pembunuh naga erat-erat dengan kedua tangan, sisa kekuatan abadi yang kacau di tubuhnya berkobar liar, teratai api kacau berputar hebat di dantiannya, dan jejak darah naga sejati itu juga sepenuhnya aktif. Kembali ke asal mula kekacauan, hancurnya api naga. David meraung dan membanting pedang pembunuh naga ke tanah. Ledakan berpusat di sekitar David, aura kekacauan yang tak terlukiskan meletus. Kekuatan abadi yang kabur dan kacau bercampur dengan api naga sejati berwarna emas gelap, berubah menjadi naga api kacau yang ganas, meraung ke langit dan menyerbu langsung ke 6 pancaran cahaya darah merah menyala. Naga api dan cahaya merah darah bertabrakan dengan dahsyat di udara. Ledakan mengerikan menyapu seluruh gua. Cahaya yang menyilaukan membutakan semua orang untuk sementara waktu, dan deru yang memekakan telinga merusak gendang telinga semua orang, menyebabkan mereka berdarah. Gelombang kejut energi dahsyat itu menyebar keluar seperti tsunami, mengikis lapisan batuan tebal dari dinding gua dan menghancurkan tanah sedikit demi sedikit. Raja Iblis Awan Merah, pedang gila, dan yang lainnya terlempar ke belakang oleh gelombang kejut dan menabrak dinding batu dengan keras, memuntahkan darah. Liu Wenyuan sangat terkejut hingga pingsan. Dari 13 kultivator istana Dao Jahat yang membuat formasi itu, hanya pria ketiga berbaju hitam, yang nyaris tidak mampu berdiri karena kultivasinya tingkat 7, yang terguncang oleh serangan balik dan berdarah dari ketujuh lubang tubuhnya, lalu roboh ke tanah. Formasi itu runtuh seketika. Asap dan debu perlahan menghilang. Di tengah gua, David berlutut dengan satu lutut, menopang dirinya dengan pedangnya, terengah-engah, darah menetes dari sudut mulutnya. Wajahnya pucat pasi. Pakaian birunya robek di beberapa tempat, memperlihatkan kulit yang berkilauan dengan cahaya keemasan samar. Tubuhnya yang tak terkalahkan juga retak di beberapa tempat. Namun dia masih hidup. Di sisi lain, pria ketiga berbaju hitam berdiri diam, matanya kosong, sebuah lubang menganga sebesar mangkuk di dadanya, jantung dan organ dalamnya telah hangus terbakar oleh kobaran api naga yang kacau. Bibirnya bergerak seolah ingin mengatakan sesuatu. Tetapi pada akhirnya dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun dan langsung jatuh tersungkur, tak bernyawa. Formasi pembunuh tiga dunia bawah telah rusak. 13 prajurit elit dari Aula Jalan Jahat, termasuk 3 utusan iblis hantu di peringkat ke-7 alam abadi surgawi, telah sepenuhnya musnah. Formasi ini, yang bahkan mampu menjebak dewa abadi tingkat 9 tingkat puncak, gagal menjebak David. Namun, David juga mengalami cedera. 3 ahli dewa abadi tingkat 7 dari Aula Dao Jahat, bersama dengan 10 elit dewa abadi tingkat 5, berhasil menciptakan pertunjukan yang begitu megah. David tidak punya pilihan selain menganggap serius Aula Jalan Jahat. Para penyintas, termasuk Kuang Dao, berjuang untuk berdiri dan memandang David dengan rasa kagum, takut, dan tidak percaya yang sama seperti yang mereka rasakan seolah-olah mereka sedang melihat dewa perang yang datang dari zaman kuno. Raja Iblis Awan Merah terhuyung-huyung ke sisi David dan menopangnya. David, apa kabar? Bukan apa-apa. Aku hanya terlalu memaksakan diri. David menggelengkan kepalanya, mengeluarkan segenggam pil dan memasukkannya ke dalam mulutnya, lalu memberikan beberapa kepada Raja Iblis Awan Merah. Dia menatap para kultivator yang masih hidup dan berkata dengan suara berat, aku tidak ingin kejadian hari ini tersebar luas. Kalian bisa pergi sekarang. Kuang Dao dan yang lainnya merasa seolah-olah mereka telah
diberi pengampunan, mengangguk berulang kali. Saudara Taois, yakinlah. Kami akan mengingat rahmat penyelamat hidup Anda hari ini dan tidak akan pernah berani mengungkapkan sepatah kata pun tentang hal itu. Setelah mengatakan itu, mereka saling membantu berdiri dan melarikan diri dari gua tanpa menoleh ke belakang, karena takut David akan berubah pikiran. Setelah semua orang pergi, David menatap Liu Wenyuan yang tidak sadarkan diri. Raja Iblis Awan Merah mengerti dan melangkah maju untuk memercikkan semangkuk air dingin ke tubuhnya untuk membangunkannya. Liu Wenyuan perlahan terbangun, dan melihat tatapan dingin David serta mayat-mayat anggota aula jalan jahat yang berserakan di tanah, ia ketakutan dan berulang kali bersujud. Saudara Taois Chen, selamatkan nyawaku. Senior Chen, selamatkan nyawaku. Aku terpaksa melakukannya. Aula jalan jahat menangkap keluargaku dan memaksaku untuk bekerja sama dengan rencana mereka. Aku tidak punya pilihan. David tetap tidak terpengaruh. Apakah petunjuk tentang susu sumsum giok inti bumi itu asli atau palsu? Benar. Benar. Liu Wenyuan buru-buru berkata, jurang iblis lava berada di bagian selatan domain api, dan pavilion api bumi memang memiliki beberapa petunjuk. Aku juga tahu bahwa pavilion api bumi menyelenggarakan ujian api bumi setiap 100 tahun sekali. Dan 10 peserta terbaik berkesempatan memasuki wilayah terluar jurang iblis lava untuk mencari keberuntungan. Ujian selanjutnya akan diadakan dalam 3 bulan. Ujian api bumi. David mencatat informasi ini dan kemudian bertanya, ada berapa banyak benteng yang dimiliki aula jalan jahat di surga ke-11? Seberapa kuatkah benteng itu? Ini, aku hanyalah orang biasa. Aku hanya tahu benteng-benteng kota batu pasir dan beberapa kota terdekat. Liu Wenyuan menyebutkan beberapa lokasi dengan gemetar. David kemudian bertanya tentang aula jalan jahat dan kekuatan surga ke-11. Liu Wenyuan menjawab semua pertanyaannya, hanya meminta untuk menyelamatkan nyawanya. Akhirnya, David menatap Liu Wenyuan dan berkata dingin, kau membantu aula jalan jahat merancang rencana untuk mencelakai orang, dan kau seharusnya dihukum mati. Tetapi mengingat kau telah memberikan informasi, aku akan mengampuni nyawamu. Terima kasih. Terima kasih. Liu Wenyuan segera mengucapkan terima kasih setelah mendengar itu. Jika aku menyuruh orang lain membunuhmu, apakah kau akan menerimanya? Tanya David. Rumput? Liu Wenyuan terkejut. Raja Iblis Awan Merah memahami sepenuhnya dan menyerang dengan telapak tangannya. Liu Wenyuan tewas seketika. Bab 5870 menghancurkan benteng. Ayo pergi. David berkata kepada Raja Iblis Awan Merah, tempat ini tidak cocok untuk kita tinggali dalam waktu lama. Keduanya dengan cepat membersihkan medan perang, mengumpulkan peralatan penyimpanan dan barang-barang berguna milik anggota Evil Pathol, menghancurkan semua jejak di dalam gua, lalu meninggalkan lembah angin hitam dan kembali ke kota batu pasir. Tanpa mereka sadari, kurang dari waktu yang dibutuhkan sebatang dupa untuk terbakar setelah mereka pergi. Sesosok berjubah hitam diam-diam muncul di dalam gua. Itu adalah Elder Poison Heart. Dia menatap mayat-mayat dan tanda-tanda pertempuran yang berserakan di tanah, terutama pola susunan yang tersisa setelah runtuhnya susunan pembunuh 3 dunia bawah. Wajahnya begitu muram hingga hampir meneteskan air mata. David memang hebat, dia benar-benar berhasil menembus formasi 3 pembunuh dunia bawah. Suara tetua hati racun terdengar serak, sepertinya aku telah meremehkanmu. Dia berjongkok dan memeriksa mayat ketiga utusan hantu. Secercah kejutan terpancar di matanya. Niat pedang ini memutuskan hubungan hukum? Mungkinkah ini warisan dari bintang 1000 pedang? Sebagai anggota berpangkat tinggi dari aula jalan jahat, tetua hati racun sudah tidak asing lagi dengan nama Wan Jianxing. Sang jenius pedang yang pernah membuat kagum seluruh ras dewa, namun akhirnya ditaklukkan. Penerus Wan Jianxing. Mata tetua hati racun berkilat dingin, anak ini tidak boleh dibiarkan hidup. Dia mengeluarkan jimat giok merah darah dan berbisik kepadanya, perintahkan semua aula cabang di surga ke-11 untuk melakukan segala daya upaya untuk melacak Chen Xing. Pada saat yang sama, beritahu tetua, jiwa darah, dan iblis tulang, untuk segera berangkat dan menunggu di kota api merah di alam api. Anak laki-laki ini pasti akan pergi ke pavilion api bumi. Ya, jawab seseorang dari ujung lain jimat giok itu. Tetua hati racun menyimpan jimat giok itu, menatap gua untuk terakhir kalinya, dan perlahan menghilang ke dalam bayangan. 3 hari setelah pertempuran lembah angin hitam, luka-luka David pada dasarnya telah pulih. Setelah menghabiskan rampasan yang diperoleh dari para pembunuh di aula jalan jahat, dia dan Raja Iblis Awan Merah diam-diam meninggalkan kota batu pasir. Sebelum pergi, David mengunjungi menara Ting Feng sekali lagi.
Dia menemukan beberapa catatan yang disebutkan oleh Liu Wenyuan tentang benteng-benteng aula jalan jahat di wilayah utara surga ke-11, dan mengambil beberapa informasi dan perbekalan yang berharga. Domain api terletak di bagian selatan surga ke-11, lebih dari 1 juta mil jauhnya dari sini. David membentangkan peta yang didapatnya dari Menara Ting Feng. Perjalanan ini akan membawa kita melewati ratusan kota dan desa dengan berbagai ukuran. Menurut petunjuk yang diberikan oleh Liu Wenyuan, setidaknya ada 3 benteng aula jalan jahat di antara mereka. Kilatan dingin muncul di mata Raja Iblis Awan Merah. Maksudmu? Karena aula jalan jahat ingin membunuhku, maka aku tidak perlu bersikap sopan. David berkata dengan tenang, kita akan menuju ke selatan dan mengurus pos-pos terdepan di sepanjang jalan. Pertama, ini akan melemahkan kekuatan aula jalan jahat. Kedua, ini juga akan memungkinkan kita untuk memperoleh sumber daya. Dan ketiga, kita mungkin dapat mengetahui lebih banyak tentang susu sumsum giok inti bumi dan jiwa leluhur klan biji wijen. Baiklah. Raja Iblis Awan Merah mengangguk. Aku akan ikut denganmu bertarung. Tanpa menunda lebih lama, keduanya terbang dan melesat ke arah selatan. Wilayah surga ke-11 jauh lebih luas dari yang dibayangkan. Bahkan seorang kultivator dewa abadi pun membutuhkan beberapa bulan untuk menempuhnya dari utara ke selatan. Untungnya, David dan Raja Iblis Awan Merah sama-sama kuat, jadi meskipun kecepatan terbang mereka ditekan, mereka masih bisa menempuh jarak 10.000 mil per hari. Kota-kota di sepanjang jalan sebagian besar memiliki ukuran yang mirip dengan kota batu pasir, dengan beberapa kota besar yang memiliki tembok menjulang tinggi dan formasi ketat, yang jelas dijaga oleh para ahli alam abadi sejati. David tidak memasuki kota-kota besar, tetapi hanya tinggal di kota-kota kecil dan menengah untuk mengisi persediaan dan diam-diam mencari informasi tentang benteng aula jalan jahat. Petunjuk yang diberikan oleh Liu Wenyuan sebagian besar akurat, yang membuat operasi David jauh lebih lancar. Pos terdepan pertama terletak di sebuah kota kecil bernama Kota Kingxi, yang disamarkan sebagai toko obat herbal. David dan Raja Iblis Awan Merah menyelinap masuk larut malam dan dengan cepat melenyapkan 2 kultivator aula jalan jahat tingkat 5 Dewa Surgawi dan beberapa bawahan mereka yang menjaga area tersebut. Mereka menyita sejumlah pil dan bahan-bahan serta memperoleh beberapa informasi tentang aktivitas aula jalan jahat di daerah sekitarnya. Benteng kedua terletak di tempat persembunyian bandit yang disebut Desa Blackwater. Para kultivator kuil jalan jahat di sini bersekongkol dengan bandit lokal, membuat tindakan mereka semakin brutal. David tidak menunjukkan belas kasihan, bekerja sama dengan Raja Iblis Awan Merah untuk memusnahkan seluruh desa dalam satu malam, membunuh 3 kultivator kuil jalan jahat dan menyelamatkan sekelompok kultivator dan warga sipil yang diculik. Benteng ketiga tersembunyi di bawah tempat perjudian di Iron Rock, sebuah kota berukuran sedang. Pertahanan di sini jauh lebih ketat. Bahkan ada seorang dewa abadi tingkat 7 dari aula jalan jahat yang ditempatkan di sana. David menerapkan strategi yang lebih hati-hati. Pertama, ia menggunakan penyamaran untuk menyusup ke tempat perjudian, mencari tahu struktur benteng dan distribusi personel, lalu bekerja sama dengan Raja Iblis Awan Merah untuk melancarkan serangan mendadak pada saat penjaga paling lengah sebelum fajar. Pertempuran ini lebih sulit daripada 2 pertempuran sebelumnya. Pelayan peringkat ke-7 itu cukup kuat dan telah menguasai beberapa ilmu sihir jahat yang ganas. Namun David tidak memberinya kesempatan untuk menunjukkan keahliannya. Dia segera menggunakan Void Slash untuk menembus harta sihir pelindungnya. Kemudian, Raja Iblis Awan Merah dan Kilin Api Kecil bergabung untuk melancarkan serangan dahsyat. David memanfaatkan kesempatan itu untuk menusuk jantungnya dengan pedang. Dari lebih dari 20 kultivator aula jalan jahat di seluruh benteng, hanya 3 yang berhasil melarikan diri di tengah kekacauan, sisanya dieksekusi. Setelah menghancurkan 3 benteng secara berturut-turut, David memperoleh sejumlah besar batu spiritual, pil, material, dan beberapa gulungan giok yang berisi daftar beberapa misi dan personel aula jalan jahat. Yang lebih penting lagi, di sebuah ruangan rahasia di benteng kota batu besi, ia menemukan sebuah buku rahasia yang mencatat lokasi dan metode kontak beberapa benteng kuil jalan jahat di wilayah selatan surga ke-11. Bab 5871 Misi Khusus. Tampaknya pengaruh istana jalan jahat di surga ke-11 memang sangat besar. Raja Iblis Awan Merah membolak-balik buku rahasia itu, alisnya berkerut. Buku rahasia ini saja mencatat 5 benteng di dekat domain api. Yang di kota api merah adalah yang terbesar, dan konon seorang tetua peringkat ke-8 dari alam dewa surgawi ditempatkan di sana. David mengangguk, kota api merah adalah kota terbesar di domain api, dan pavilion api bumi juga terletak di sana. Aula jalan jahat memiliki kekuatan yang cukup besar di sana, jadi kita perlu lebih berhati-hati ketika sampai di sana.
Masih ada lebih dari 2 bulan hingga ujian api bumi, dan itu waktu yang cukup. Raja Iblis Awan Merah menghitung, meskipun pembersihan benteng-benteng di sepanjang jalan telah menunda kita untuk beberapa waktu, hal itu telah melemahkan kekuatan Istana Jalan Jahat, sehingga menyulitkan mereka untuk mengorganisir pengepungan dan pemusnahan yang efektif dalam waktu singkat. Bagus. Kilatan dingin terpancar di mata David. Lagi pula, aku menduga para petinggi Aula Jalan Jahat sudah mengetahui kegagalan di Lembah Angin Hitam. Mereka kemungkinan besar akan memasang jebakan untuk kita di Kota Api Merah. Keributan yang kita timbulkan di sepanjang jalan mungkin akan mengganggu rencana mereka. Keduanya melanjutkan perjalanan ke selatan, membersihkan 2 benteng kecil kuil jalan jahat di sepanjang jalan. Saat mereka semakin mendekati alam api, lingkungan berubah secara signifikan. Seiring dengan kenaikan suhu secara bertahap, energi spiritual berelemen api di udara menjadi semakin terkonsentrasi. Bentang alam di bawahnya secara bertahap berubah dari gurun gobi menjadi perbukitan dan ngarai kemerahan, dengan mata air panas yang mengepul sesekali dan letusan gunung berapi yang sporadis. Vegetasinya juga menjadi jarang, sebagian besar terdiri dari tanaman-tanaman unik yang tahan terhadap kekeringan dan panas. Kita hampir sampai di alam api. David merasakan panas yang menyengat di udara. Lingkungan di sini menguntungkan bagi kultivator tipe api, tetapi menindas bagi yang lain. Aula Jalan Jahat terutama mengkultivasi teknik-teknik jahat, jadi kekuatan mereka pasti akan terpengaruh di sini. Ini juga bukan kabar baik sepenuhnya bagi kami. Raja Iblis Awan Merah mengerutkan kening dan berkata, "Aku adalah kultivator iblis, dan energi spiritual api di sini terlalu kuat. Tinggal di sini terlalu lama akan membuatku tidak nyaman. Kekuatan abadi kekacauanmu sangat inklusif, jadi seharusnya tidak terlalu berpengaruh." Di sisi lain, unicorn api kecil itu berkembang pesat. Memang, kilin api kecil itu menjadi sangat bersemangat sejak memasuki tepi alam api. Ia sering keluar dari cincin penyimpanannya, dengan rakus menyerap energi spiritual api di udara, dan nyala api emas di tubuhnya menjadi semakin terang. Setelah terbang selama beberapa hari lagi, sebuah kota merah tua yang megah muncul di cakrawala di depan. Tembok kota itu setinggi 100 kaki, dan seluruhnya terbuat dari batu merah tua, memantulkan kilau yang menyengat di bawah sinar matahari. Di atas tembok kota, terselubung perisai cahaya merah samar, yang merupakan barisan pertahanan kota. Kota itu dipenuhi bangunan-bangunan yang berdiri berdampingan, yang tertinggi mencapai ratusan kaki dan menembus awan. Dari kejauhan, orang dapat merasakan aura-aura kuat yang tak terhitung jumlahnya di dalam kota, di antaranya beberapa aura yang halus dan mendalam, jelas milik para ahli alam abadi sejati. Kota Api Merah, kota nomor 1 di domain api, kami telah tiba. David dan Raja Iblis Awan Merah mendarat beberapa mil di luar kota, menyembunyikan aura mereka, dan berjalan menuju gerbang kota bersama dengan orang-orang yang lewat. Kota Api Merah lebih dari 100 kali lebih besar dari kota Batu Pasir. Gerbang kota dipenuhi orang, dan mereka yang masuk dan keluar umumnya memiliki tingkat kultivasi yang lebih tinggi. Dewa Langit tingkat 6 dan 7 ada di mana-mana, dan kadang-kadang bahkan Dewa Langit tingkat 9 dapat terlihat terbang langsung ke kota. Jelas, perintah larangan terbang di Kota Api Merah tidak efektif melawan Dewa Langit tingkat 9. Biaya masuk ke kota ini juga sangat tinggi, 10.000 batu spiritual berkualitas tinggi per orang. David membayar 20.000 batu spiritual dan memasuki kota raksasa alam api bersama dengan Raja Iblis Awan Merah. Jalan-jalan di kota ini lebar, dilapisi dengan lempengan batu merah yang dipoles, dan dipenuhi toko-toko di kedua sisinya. Barang-barang yang dijual sebagian besar berupa material berbasis api, ramuan, dan artefak magis. Udara dipenuhi bau belerang dan magma, dan suhunya bahkan lebih tinggi daripada di luar kota. Kultivator dewa sejati biasa mungkin perlu mengalirkan kekuatan abadi mereka untuk menahan suhu tinggi di sini. Mari kita cari tempat menginap dulu, lalu menuju pavilion api bumi, kata David. Keduanya menemukan sebuah penginapan berukuran sedang di kota itu dan menginap di sana. Penginapan itu bernama Yanshinju. Lokasinya tidak berada di pusat kota, tetapi lingkungannya cukup nyaman. Yang terpenting, pemiliknya tampak jujur dan berintegritas, tidak seperti mata-mata dari aula jalan jahat. Setelah beristirahat sejenak, David bertanya kepada pemilik penginapan tentang arah menuju pavilion bumi api. Pavilion Eartire? Pemuda itu adalah orang yang cerdas. Meskipun tingkat kultivasinya hanya berada di peringkat kelima alam dewa surgawi, dia sangat mengenal kota api merah. Kalian berdua senior. Di sini untuk berpartisipasi dalam ujian api bumi, bukan? Pavilion api bumi berada di pusat kota. Itu adalah menara merah terbesar. Namun,
Tidak sembarang orang bisa masuk ke paviliun api bumi. Kalian membutuhkan pengantar atau kalian harus menjadi peserta undangan dalam ujian tersebut. Siapa yang merujuk? David mengerutkan kening. Kami datang dari jauh dan tidak ada yang bisa memperkenalkan kami. Bagaimana kami bisa memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam uji coba ini? Ini? Pria itu menggaruk kepalanya. Seleksi kualifikasi untuk ujian api bumi telah berakhir 3 bulan lalu. Jika Anda ingin berpartisipasi sekarang, Anda memerlukan izin khusus dari seorang tetua paviliun api bumi, atau menyelesaikan tugas-tugas khusus tertentu yang dikeluarkan oleh paviliun api bumi sebelum ujian dimulai untuk mendapatkan poin kontribusi yang dapat ditukarkan dengan kualifikasi. Misi khusus? Jantung David berdebar kencang. Di mana paviliun bumi api memposting misi? Di aula misi di selatan kota, semua pasukan utama menempatkan misi mereka, dan paviliun Ertire tidak terkecuali. Namun, pria itu merendahkan suaranya, misi yang dikeluarkan oleh paviliun api bumi biasanya sangat berbahaya. Misi-misi itu biasanya melibatkan pengumpulan material langka di kedalaman alam api yang berbahaya atau memburu binatang buas tipe api yang kuat. Banyak kultivator yang ingin mengambil jalan pintas menerima misi-misi ini, tetapi tidak satu pun dari mereka yang pernah kembali. Baik, terima kasih. David memberikan beberapa batu spiritual kepada pemilik toko sebagai tip. Penjaga toko dengan senang hati menerima uang itu dan berkata, jika kalian berdua ingin pergi ke balai misi, saya bisa memimpin jalan. Selain itu, ada peringatan, keadaan di kota api merah belakangan ini tidak berjalan baik. Kudengar seorang kultivator bernama David telah menyinggung aula jalan jahat, dan mereka sedang mencarinya di seluruh kota dengan hadiah hingga 1 juta batu spiritual tingkat tinggi. Jika kalian berdua bertemu dengan orang-orang yang mencurigakan, sebaiknya kalian menjauhi mereka. David dan Raja Iblis Awan Merah saling bertukar pandang, keduanya melihat keseriusan di mata masing-masing. Aula jalan jahat bertindak cepat, hadiah buronan itu telah sampai di kota api merah. Selain itu, dilihat dari nada bicara pelayan, hadiah tersebut telah menimbulkan kehebohan di kota, dan banyak orang mungkin sudah diam-diam mencari keberadaan David. Bab 5872 tidak memenuhi persyaratan. Kami mengerti, terima kasih telah mengingatkan kami, kata David dengan tenang. Setelah pelayan pergi, Raja Iblis Awan Merah memasang penghalang kedap suara dan berkata dengan suara berat, David, pengaruh aula jalan jahat di kota api merah mungkin tidak kecil. Kita harus berhati-hati. David mengangguk. Mari kita pergi ke aula misi dulu dan melihat apakah ada cara untuk segera mendapatkan kualifikasi untuk ujian api bumi. Selain itu, kita juga harus pergi ke paviliun api bumi. Sekalipun kita tidak bisa masuk, setidaknya kita bisa mengetahui lokasinya dan situasi penjagaannya. Setelah beristirahat sejenak, keduanya meninggalkan penginapan dan menuju ke balai misi di selatan kota. Aula misi itu adalah bangunan bundar yang luas, ramai dengan aktivitas. Ratusan cakram giok raksasa melayang di udara, menampilkan berbagai informasi misi. Para kultivator yang datang dan pergi, menerima, menyerahkan, dan memberikan tugas, menciptakan suasana yang hidup dan ramai. David dengan cepat menemukan area tempat paviliun api bumi mengeluarkan misi. Cakram giok di sana berwarna merah tua, dan meskipun jumlah tugasnya terbatas, imbalan untuk setiap tugas sangat besar. Setiap misi ditandai sebagai sangat berbahaya. Tugas-tugas ini sama sekali tidak dapat diselesaikan dalam waktu singkat. Setelah membacanya, Raja Iblis Awan Merah menggelengkan kepalanya. Lagi pula, risikonya terlalu besar. David juga mengerutkan kening. Untuk mengikuti uji coba api bumi, dibutuhkan 10.000 poin kontribusi. Berdasarkan tingkat kesulitan dan imbalan dari tugas-tugas ini, setidaknya 2 atau 3 tugas yang sangat berbahaya harus diselesaikan. Waktu yang tersedia memang tidak cukup. Sepertinya pendekatan konvensional tidak akan berhasil. David berkata dengan suara rendah, kita perlu memikirkan cara lain. Tepat saat itu, bisikan beberapa kultivator di dekatku terdengar. Sudahkah kau dengar? Tetua Yansin dari Paviliun Api Bumi memimpin sebuah tim ke Lembah Api Merah untuk mengumpulkan rumput roh api dan sedang merekrut penjaga sementara. Rumput roh api? Itulah bahan utama untuk memurnikan pil jantung api. Rumput itu hanya tumbuh jauh di Lembah Api Merah dan dilindungi oleh naga api. Tetua jantung api sendiri yang datang kali ini, jadi sepertinya permintaannya cukup besar. Bagaimana gajinya? Konon misi ini cukup bagus. Para penjaga yang menyelesaikan misi tidak hanya akan menerima sejumlah besar batu spiritual,
tetapi juga akan mendapatkan diskon saat membeli pil dan harta sihir dari Paviliun Api Bumi di masa mendatang. Jika mereka berprestasi luar biasa, mereka bahkan mungkin menarik perhatian Tetua Yansin dan direkrut ke Paviliun Api Bumi. Lalu tunggu apa lagi? Cepat daftar. Tetua Yansin adalah salah satu dari 3 alkemis hebat Paviliun Api Bumi. Mengikutinya adalah kesempatan langka. Beberapa kultivator bergegas menuju area perekrutan di sisi lain aula utama. Mata David berbinar. Penatua Yansin? Sang ahli alkimia dari Paviliun Bumi Api? Memimpin tim untuk mengumpulkan rumput roh api? Ini mungkin sebuah peluang. Jika kamu berhasil menyusup ke tim ini dan berprestasi baik dalam misi, kamu mungkin akan langsung mendapatkan apresiasi dari Tetua Yansin dan dengan demikian memenuhi syarat untuk ujian api bumi, atau bahkan langsung mendapatkan petunjuk tentang susu giok inti bumi. Ayo kita lihat. David berkata kepada Raja Iblis Awan Merah. Keduanya tiba di area perekrutan, tempat puluhan kultivator telah berkumpul, yang semuanya setidaknya berada di peringkat kelima alam dewa surgawi. Di atas panggung kayu darurat di depan, seorang petugas dari RT Pavilion sedang menjelaskan persyaratan perekrutan. Misi pengawalan ini akan berlangsung selama 7 hari, dengan tujuan akhir ngarai api merah. Tanggung jawab utama adalah menjaga dan membantu pengumpulan sumber daya. Tingkat kultivasi minimal tingkat kelima alam dewa surgawi diperlukan. Hadiahnya adalah 5.000 batu spiritual tingkat tinggi per orang, dengan bonus tambahan untuk keberhasilan penyelesaian misi. Pelamar harus lulus tes sederhana, tempat terbatas, dan hanya 10 orang pertama yang akan diterima. Kondisinya tidak terlalu berat, dan kompensasinya wajar. Yang lebih penting lagi, ini adalah kesempatan luar biasa untuk mendekati jajaran atas Paviliun Airtire. David dan Raja Iblis Awan Merah saling bertukar pandang dan keduanya memutuskan untuk mendaftar. Ujiannya sederhana, itu tidak lebih dari demonstrasi tingkat kultivasi seseorang serta kemampuan menyerang dan bertahan. Namun, ketika dia berjalan ke area pengujian untuk mendaftar, seorang petugas muda dari Paviliun Airtire yang bertugas di bagian pendaftaran meliriknya dan langsung mengerutkan kening. Saudara sesama penganut Taoisme, apakah Anda yakin ingin mendaftar? Diakon muda itu berbicara dengan nada curiga, misi penjagaan ini membutuhkan tingkat kultivasi minimal peringkat kelima dari alam dewa abadi, dan kau, tampaknya kurang memenuhi syarat. David saat ini hanya berada di peringkat pertama alam dewa abadi, yang sama sekali tidak memenuhi persyaratan. Kata-katanya langsung menarik perhatian para pelamar lain di sekitarnya. Puluhan pasang mata tertuju pada David, dan ketika mereka merasakan auranya sebagai dewa abadi tingkat 1, banyak orang menunjukkan penghinaan dan ejekan yang terang-terangan. Seorang dewa abadi peringkat pertama ingin ikut bersenang-senang? Bukankah itu sama saja mencari kematian? Tempat macam apa ngarai api merah itu? Itu adalah habitat naga api. Bahkan Dewa Langit tingkat 6 pun tidak akan berani mengatakan mereka bisa lolos tanpa terluka. Apa yang akan dilakukan kultivator tingkat 1 di sana? Menjadi santapan naga api? Kurasa dia orang yang temperamen dari kota kecil yang menganggap tugas jaga di Paviliun Airtire adalah pekerjaan mudah. Ceka, kau sombong sekali. Bisikan-bisikan terdengar naik turun, nadanya penuh sarkasme. Di mata para kultivator ini, yang setidaknya berada di peringkat kelima alam dewa abadi, seorang kultivator alam dewa abadi peringkat pertama tidak berbeda dengan seekor semut. Raja Iblis Awan Merah berdiri di belakang David dengan ekspresi agak muram, tetapi David memberi isyarat kepadanya dengan tatapan mata untuk menenangkannya. David tetap tenang dan berkata kepada diakon muda itu, meskipun tingkat kultivasiku tidak tinggi, aku yakin aku memiliki beberapa teknik perlindungan yang mungkin berguna. Karena kau ada di sini, bolehkah aku mencobanya? Diaken muda itu ragu sejenak, hendak mengatakan sesuatu, ketika sebuah suara serak menyela dari samping. Cobalah. Nak, menurutmu tempat ini apa? Rumah-rumahan? Pembicara itu adalah seorang pria bertubuh kekar, setinggi 9 kaki, dengan wajah penuh bekas luka, membawa 2 kapak perang sebesar roda gerobak di punggungnya, dan auranya berada di puncak peringkat ke-6 alam dewa abadi. Dia berjalan menghampiri David, menatapnya dengan meremehkan, dan mencibir. Misi penjagaan ini tentang mempertaruhkan nyawa, bukan untuk pemula sepertimu untuk memperluas wawasanmu. Jika kau tahu apa yang terbaik untukmu, pergilah dan jangan menghambat kami para kultivator sejati untuk mendaftar. Tawa riuh terdengar dari kerumunan. David mendongak menatap pria bertubuh kekar itu, nadanya masih tenang. Saudara Taois, ujian bahkan belum dimulai, bagaimana Anda bisa begitu yakin saya tidak memenuhi syarat? Apakah kita masih perlu menentukan itu?
Pria bertubuh kekar itu sepertinya mendengar sebuah lelucon, dengan tingkat kultivasi kalian, aku bisa menghancurkan 10 orang seperti kalian hanya dengan satu jari. Nak, berhentilah mempermalukan diri sendiri di sini, cepatlah. Kata-katanya terhenti tiba-tiba. Karena David tiba-tiba bergerak. Ini bukanlah serangan maupun pembelaan. Itu hanyalah sebuah langkah maju. Namun tepat pada saat dia mengambil langkah itu, aura David sedikit terpancar. Dia bukanlah dewa abadi tingkat 5 maupun dewa abadi tingkat 6. Sebaliknya, itu adalah aura luas yang tak terlukiskan, yang tampaknya meliputi segala sesuatu dan melampaui segala sesuatu. Meskipun hanya sesaat, pria bertubuh kekar yang paling dekat dengan David merasa seolah-olah ia seketika berada di tengah kekacauan tanpa akhir, dengan semua hukum di sekitarnya gemetar dan tunduk. Kekuatan spiritual yang berkobar di dalam dirinya tiba-tiba menjadi stagnan dan tidak aktif, seolah-olah telah bertemu dengan musuh alami. Ekspresi pria bertubuh kekar itu berubah drastis. Dia terhuyung mundur 3 langkah, keringat dingin langsung mengucur di dahinya. Matanya dipenuhi kejutan dan ketidakpastian saat menatap David. Tawa di sekitar mereka tiba-tiba berhenti. Para kultivator yang awalnya mengejek David kini merasakan perasaan tidak nyaman yang aneh. Meskipun mereka tidak tahu persis apa yang telah terjadi, reaksi pria bertubuh kekar itu dan aura aneh yang sekilas itu sudah cukup untuk menceritakan kisahnya. Kultivator muda ini, yang tampaknya baru berada di peringkat pertama alam dewa abadi, mungkin bukanlah orang yang sederhana.